Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan hari ini, Kamis ya, kita belajar melalui video pembelajaran yang akan saya bagikan. Kemudian pembelajarannya untuk mata kuliah saya akan dirapel sampai habis, karena kita juga akan sibuk mengenai persiapan akreditasi. Jadi harap dimaklumi dan semoga tidak mengurangi nilai dari pembelajaran. Kemudian di pertemuan ke 10 ya, kemarin sudah dibahas itu pertemuan 7 dan 9. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke 10 dan 11. Untuk yang pertemuan 10, ini adalah morfologi dari aparatus Golgi dan enzim-enzim penyusun dari aparatus Golgi. Ini bisa dilihat itu keberadaan aparatus Golgi itu contohnya pada sel hewan. Saya sebutkan sel hewan karena dia itu memiliki ekor ataupun alat pergerakan berupa flagellum dan bentuknya itu tidak kaku ataupun rigid seperti pada sel tumbuhan yang memiliki dinding sel. Nah, gambar di bawah itu adalah ini ya, bentukan dari aparatus Golgi. Nah, di situ itu fungsi dari aparatus Golgi itu sendiri, dia itu adalah pengemasan protein supaya proteinnya itu bisa matang. Jadi ada protein yang bentuknya yang masih belum aktif, kemudian diaktifkan pada aparatus Golgi, sehingga nanti protein yang matang itu ataupun sudah aktif bisa disalurkan ke bagian sel lainnya untuk digunakan. Kemudian penemu kompleks Golgi ini ditemukan oleh Camillo Golgi pada tahun sekian. Ini dia menemukan itu strukturnya itu seperti jala pada sitoplasma sel saraf. Ia menamakannya the internal reticular apparatus. Kemudian peneliti lain, Parisino itu dia mengemukakan organel itu terdiri dari sekelompok diktiosom, artinya jalinan. Kemudian morfologi aparatus Golgi itu terdiri dari setumpuk kantong pipi kecil itu yang tersusun dari membran yang serupa dengan membran sel. Kemudian alat Golgi ini terdiri dari 3 komponen, baik itu bagian sisterna, ada bagian vesikula, kemudian ada vakuola ataupun vesikula sekresi. Nah, pada bagian vakuola sekresi inilah dia ini akan mengemas bentuk protein itu ke dalam suatu vakuola sehingga nanti bisa disalurkan ke bagian sel lainnya. Kemudian aparatus Golgi itu tersusun dari kantung pipi yang disebut dengan sisterna. Jadi setiap bagian ini itu bisa dilihat itu kantong-kantongnya itu dari ini bentuk bulatan, kemudian memipih, kemudian memanjang, itu disebut dengan sisterna. Kemudian bagian tepi tiap sisterna itu biasanya akan menggembung dan juga berlubang. Dan pada kebanyakan sel kompleks Golgi ini terletak dalam penampilan polar. Bagian sisterna itu disebut juga dengan sakula ataupun diktiosom, dan vesikula ini terdapat di bawah sebelah ke dalam sel bagian sisterna. Bagian vakuola ini berada di atas sebelah ke puncak sel. Kemudian vakuola bagian atas sel itu disebut juga vesikula sekresi. Kedua bagian ini, baik itu vesikula dan vakuola, ini terdiri dari banyak gelembung dan isi setiap vesikula ini akan lebih terang daripada isi vakuola. Kemudian daerah bagian cis itu menghadap inti dan RE, dan daerah strand menghadap membran plasma. Dan di antara dua daerah ini disebut ataupun medial. Ini bagian cis, ini bagian trans. Kemudian bentuk badan Golgi. Badan Golgi itu mempunyai bentuk yang berbeda pada sel eukariotik yang berlainan. Perbedaan ini terlihat terutama dari bentuk susunan kantong-kantong pipi yang masing-masing itu dikelilingi oleh membran tunggal yang disebut dengan sisterna.
Pada sel tumbuhan itu, badan Golgi itu terdiri atas susunan dari beberapa sisterna, dan umumnya badan Golgi itu mempunyai 4-6 sisterna yang jaraknya 10 nanometer antara satu dengan lainnya. Kemudian pada tanaman tertentu, badan Golgi ini terbentuk dalam jumlah yang lebih besar, kadang-kadang bisa sampai 20 ataupun lebih. Dan lebar masing-masing sisterna itu beragam, 500 sampai 1000 nanometer. Ini menurut peneliti Lehninger ataupun dalam bukunya ini. Kemudian fungsi dari aparatus Golgi itu diteliti secara in situ terhadap morfologi dan sitokimia aparatus Golgi itu menunjukkan bahwa aparatus Golgi ini terlibat dalam berbagai kegiatan sel, antara lain itu proses glikolisis, kemudian menyiapkan sekret untuk ekspresi sel, untuk perbaikan membran sel, pembentuk senyawa penyusun dinding sel, dan pembentuk akrosom. Sudah saya carikan itu akrosom itu apa. Dia adalah proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa itu dapat menembus bagian zona pelisuda, zona pelisida yang mungkin sifatnya itu bersifat masam dan juga bisa membuahi oosit. Kemudian 3 fungsi utama alat Golgi ini tentunya dia akan memodifikasi ataupun mengubah protein, kemudian disortir protein mana yang bisa digunakan, dan dikemas dalam bentuk makromolekul yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Kemudian membentuk lisosom, kemudian membentuk proteoglikan, dan mengatur transportasi molekul di dalam sel. Nah, ini sekresi atau pengeluaran protein pada aparatus Golgi. Pertama itu dari nukleus. Nukleus itu mengeluarkan protein masuk ke bagian retikulum endoplasma, baik RNA kasar maupun RNA halus, akan mengeluarkan vesikel transportnya itu yang berisi protein. Kemudian proteinnya itu yang belum matang akan dimasukkan ke dalam aparatus Golgi untuk dikemas, kemudian diubah dan dimatangkan, dan akhirnya dikeluarkan menjadi vesikel sekresi yang berisi protein dan akhirnya keluar dari membran plasma untuk disalurkan ke sel lainnya. Kemudian kekutupan aparatus Golgi, maksudnya ini adalah letaknya itu dari aparatus Golgi itu bagian bawah itu dari aparatus Golgi itu yang dekat dengan inti atau retikulum endoplasma disebut dengan forming phase. Kemudian bagian atas yang dekat itu disebut maturing phase. Disebut forming phase karena bagian ini itu bahan yang akan disekresi akan mengalami pematangan, kemudian juga dipadatkan dan dibungkus di dalam gelembung atau vakuola. Vakuola bagian atas sel itu disebut juga vesikula sekresi. Dan nantinya vakuola ini akan bergabung dengan membran sel dan bahan sekresinya di dalamnya itu akan dikeluarkan dari sel. Jadi hanya bahan selnya saja yang dikeluarkan, bukan vakuolanya. Seperti ini. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian vesikula sekresi ini ada juga yang berfungsi sebagai cadangan bahan sekresi bagi sel. Pada sel kelenjar yang aktif sekali vesikula itu tertimbun pada bagian puncak selnya. Kemudian ini adalah tebal unit membran sekitar aparatus Golgi. Berarti ini adalah ketebalan dari sel-sel lainnya yang dekat dengan aparatus Golgi. Jadi ada bagian selaput intinya itu, kemudian ada RE, ketebalannya sekian. Jadi ini adalah organel sel lainnya yang berada di sekitar aparatus Golgi dan ketebalannya sekian. Kemudian komposisi kimia badan Golgi itu ada kandungan lemak, dia itu mengandung kandungan lipid yang berbeda dari membran sel lainnya. Kemudian ada kandungan enzim, dia itu mengandung enzim yang beragam, misalnya enzim glikolisil transferase, oksidoreduktase, dan fosforase. Kemudian ini komposisi kimia badan Golgi. Untuk kandungan lemaknya ada senyawanya, kemudian fraksi totalnya.
Ini sama. Oke, untuk pertemuan ke-10 ya. Sebentar saja. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-11. Pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai apa itu lisosom. Jadi tadi diterangkan ada aparatus Golgi dan lisosom. Sekarang lisosom untuk lebih jelasnya kita bahas. Lisosom ini definisinya adalah dia itu berasal dari bahasa Latin yaitu liso pencernaan dan tubuh. Jadi itu semacam tubuh untuk mencerna. Jadi ini adalah semacam sel yang untuk mencerna sel lainnya. Kemudian lisosom ini merupakan kantong yang terbentuk agak bulat dikelilingi oleh membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Nah, jadi di sini adalah semacam organel sel yang kegunaannya itu untuk mencerna sel. Kemungkinan dia itu adalah sel yang sudah rusak ataupun yang tidak diperlukan lagi sehingga tidak terjadi penumpukan dan akhirnya tidak membahayakan bagi kesehatan. Ataupun juga fungsinya ini sebagai ini ya, fagositosis ataupun pemakan baik itu sel bakteri ataupun virus sehingga tidak menumpuk dalam tubuh dan akhirnya bisa dikeluarkan. Lisosom ini ditemukan pada tahun sekian oleh Christian de Devenue dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Nah, ini pada sel tumbuhan dan sel hewan bentuk lisosom itu bisa dilihat itu. Nah, itu lebih jelasnya lagi pada sel hewan ya. Lisosom itu dibentuk dari aparatus Golgi, dia itu akan dikeluarkan dalam bentuk vesikular sekresinya dengan proteinnya. Kemudian ada partikel makanan yang masuk itu ke membran plasma. Nah, dari partikel tersebut itu dia itu akan mengenali terhadap partikel makanan. Jadi ada partikel makanan itu ada yang mungkin dicerna ataupun dihancurkan karena itu mungkin suatu benda asing. Jadi akhirnya tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Jadi setelah dicerna nanti itu akan dikeluarkan dari selnya sehingga dalam bentuk uraian inilah dia itu akan bisa lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian struktur lisosom mempunyai diameter 1,5 nanometer. Walaupun kadang-kadang itu ditemukan lisosom yang berdiameter 0,05 nanometer. Lisosom ini berisi enzim-enzim hidrolitik, baik itu protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Organel ini itu membrannya bulat dengan diameter yang begitu kecil, hanya 0,2 sampai 0,4 mikromolar, sehingga sukar dilihat dalam mikroskop. Jadi kemungkinan itu bisa dilihat dengan mikroskop yang sudah canggih yaitu mikroskop elektron. Kemudian juga mengandung sejumlah besar enzim hidrolase asam yang aktivitas enzimnya itu aktif pada keadaan pH kurang dari 5. Kemudian ini pengelompokan enzim lisosom, baik itu enzimnya atau dengan substratnya atau pemakanannya. Jadi enzim ini akan aktif jika ada substrat atau makanannya seperti ini. Jadi itu ya enzim itu semacam suatu senyawa yang dia itu akan aktif kalaupun dia itu bertemu dengan substrat ataupun nutrisi. Jadi kerjanya enzim itu seperti engsel pintu. Jadi dia itu akan saling melengkapi. Jadi kalaupun engsel pintu ya dia akan terbuka kalau dia itu mengenali pada makanannya. Kemudian fungsi lisosom itu ada 3, ada endositosis yaitu proses pemasukan molekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Kemudian ada autofagi, merupakan proses yang digunakan untuk pembuangan dan degradasi atau perusakan bagian sel sendiri, seperti organel yang sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian ada fagositosis, ini adalah proses pemasukan partikel yang ukurannya besar dan mikroorganisme
seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Kemudian jenis lisosom ada dua, ada lisosom primer. Ini lisosom yang belum digunakan untuk pencernaan ataupun hidrolisis, jadi masih belum matang. Kemudian ada lisosom sekunder. Ini lisosom primer yang telah terlibat dalam aktivitas pencernaan sel, dan di dalam lumennya itu terdapat substrat dan enzim hidrolitik. Kemudian proses pencernaan yang dilakukan oleh lisosom ini adalah pencernaan materi ekstrasel, dan proses ini lisosom akan mencerna benda-benda asing yang tidak diinginkan yang berada di luar sel, baik itu bakteri maupun virus dan lainnya. Kemudian pencernaan organel di dalam sel yang bertujuannya itu akan memusnahkan organel yang sudah tua. Jadi organel sel yang sudah tua itu dia itu sudah waktunya itu untuk tutup usia, sehingga kalau masih tetap berlanjut tentunya otomatis dia itu akan menimbulkan ketidaknormalan pada sel lainnya dan bisa kemungkinan menjadi penyebab dari sel kanker. Jadi inilah kegunaannya itu pada sistem tubuh itu, tubuh kita itu sudah sempurna dengan berbagai sistem antibodinya, baik itu dari sel darah putih ataupun dari ini lisosom. Kemudian materi ekstrasel yang akan dicerna oleh lisosom itu akan dibawa masuk melalui mekanisme endositosis, yaitu mengambil sel bahan sel dari lingkungan luar oleh invaginasi membran plasma. Invaginasi maksudnya itu dia adalah ini ya, semacam semacam ini apa? Dia itu akan menyergap ke benda asing dengan cara membuat vakuola makanan untuk mengitari makanannya, baik itu dengan cara fagositosis. Fagositosis ini untuk memasukkan benda-benda misalnya yaitu virus, bakteri, ataupun pinositosis, baik itu bakteri, virus, ataupun benda lain yang sekiranya tidak diperlukan, semuanya itu akan masuk ke proses pinositosis. Kemudian pembentukan lisosom itu terbagi menjadi dua. Ini ada enzim lisosom yang diproduksi oleh ribosom dan masuk ke dalam retikulum endoplasma. Dari RE, enzim itu akan dimasukkan ke dalam membran dan kemudian dikeluarkan ke sitoplasma menjadi lisosom. Kemudian yang kedua, enzim dimasukkan terlebih dahulu ke dalam aparatus Golgi, dan oleh Golgi, enzim itu akan dibungkus membran dan kemudian dilepaskan di dalam sitoplasma. Ini pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Ada lingkungan di dalam sel, itu badan Golgi, itu lisosom primer yang dihasilkan oleh badan Golgi. Kemudian ini lisosom berfusi atau bergabung dengan suatu endosom. Kemudian itu ada produk hasil cernaan dipisah, ada molekul kecil hasil pencernaan itu akan berdifusi ke dalam sitoplasma, dan materi yang tidak dicerna itu akan dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma. Kemudian ada partikel makanan yang ditelan dengan cara endositosis. Kemudian partikel itu akan juga keluar dari sel. Kemudian ada suatu penyakit yang disebabkan lisosom. Jadi lisosom itu dia fungsinya juga sebagai antibodi, tapi di lain pihak juga pada faktor genetik dia itu ada juga mungkin sekian persen itu ada penyakit yang diakibatkan oleh lisosom. Sebagai kelainan keturunan yang disebut penyakit penyimpangan lisosom, itu akan mempengaruhi metabolisme lisosom. Jadi penyakit penyimpangan lisosom ini terjadi karena mutasi di gen struktural ataupun gen pembentuk makhluk hidup, sehingga kekurangan salah satu enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik artinya dia itu enzim penghancur dari sel yang rusak yang secara normal ada dalam lisosom. Kemudian substrat yang tidak diterjemah itu dia akan menumpuk dan mengganggu fungsi seluler lainnya. Dan penyakit ini sangat jarang ditemukan, yaitu sekitar 1 dari 7.700 orang. Jadi ini ya, pada ini lisosom itu hampir sama dengan penyakit
sel darah putih, leukemia. Jadi kalau dia itu jumlahnya lebih banyak, otomatis dia itu akan semakin mencerna terhadap berbagai sel yang ada dalam tubuh, sehingga itu akan menggerogoti tubuh dan menyebabkan itu pada penderitanya akan mengalami sakit yang parah. Kemudian kesimpulannya itu, yang pertama lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh peneliti ini, dan lisosom adalah organel yang termasuk dalam sistem endomembran, produk dari RNA kasa dan aparatus Golgi. Lisosom ini memiliki keragaman morfologi, baik itu agak bulat, dikelilingi oleh membran tunggal bilayar yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Dan lisosom ini ada dua macam, ada yang primer, itu berisi enzim hidrolase. Kemudian ada lisosom yang sekunder, yang selain berisi enzim hidrolase, juga terdapat substrat yang sedang dicerna. Kemudian pembentukan lisosom itu dari protein yang dihasilkan oleh ribosom dan masuk ke retikulum endoplasma, dan protein yang dimasukkan ke dalam membran ini akan dikeluarkan ke sitoplasma. Namun ada juga yang masuk ke aparatus Golgi terlebih dahulu, baru kemudian dilepas ke sitoplasma. Dan fungsi ataupun peranan lisosom itu diantaranya adalah endositosis autofagi dan fagositosis. Kemudian penyakit lisosom ini adalah penyakit keturunan yang akan mempengaruhi metabolisme lisosom karena adanya mutasi di gen struktural makhluk hidup, sehingga kekurangan salah satu enzim hidrolitik yang aktif yang secara normal ada dalam lisosom. Jadi bila kekurangan enzim hidrolitik ini, tentunya itu lisosom tidak akan mati, dia akan terus memproduksi, dan itu akan menyebabkan ini ya, suatu penggerogotan pada sel-sel lainnya. Oke, ini bila ada yang ingin ditanyakan silahkan berkomentar di Google Classroom. Saya bagikan nanti ini dari perkuliahan hari ini. Baik, kalau gitu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.